Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Passion Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan keuntungan di ruang dari dunia kripto tanpa harus menggunakan modal, jadi cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk link dari grup Telegram ini akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas poin ketiga dari P-Network. Ada tiga kondisi yang harus terpenuhi agar P-Network itu bisa lancar melakukan open mainnet, teman-teman. Tetapi yang kita akan garis bawahi di sini adalah pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan open mainnet pada bulan Desember nanti teman-teman. Karena kita tahu bahwa hari ini di Timur Tengah itu sedang terjadi konflik luar biasa dan itu berpengaruh pada hampir semua dunia kripto. Kemudian kalau misalkan Amerika Serikat itu ikut terlibat dalam membela Israel, karena kita tahu bahwa Iran ini hari ini mengirim serangan pada hari Selasa kemarin ke Israel. Kalau Amerika terlibat dalam peperangan ini, maka secara eksternal itu akan sangat berpengaruh terhadap P-Network, teman-teman. Karena kita tahu bahwa P-Network ini kantor pusatnya itu ada di California, Amerika Serikat, dan salah satu persyaratan untuk open mainnet adalah bahwa harus kondisi eksternal harus kondusif, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang persoalan ini. Jadi dalam dunia yang semakin terhubung dan dinamis, setiap inovasi teknologi, termasuk mata uang kripto seperti P-Network, tidak bisa terlepas dari pengaruh eksternal yang melingkupinya. Jadi lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan, mulai dari krisis ekonomi hingga ketidakpastian geopolitik, itu dapat berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan sebuah proyek, teman-teman. Jadi dalam video ini akan membahas bagaimana faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali itu dapat mempengaruhi peluncuran open mainnet dan mengapa penting untuk memilih momen yang tepat bagi keberhasilan open mainnet, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam postingan di akun resmi dari Core Team bahwa sama halnya dengan mata uang fiat yang dipengaruhi oleh peristiwa global, mata uang kripto seperti P-Network juga tidak kebal terhadap perubahan yang terjadi di luar lingkup komunitas atau tim inti dari pengembangannya. Jadi mata uang digital ini sangat sensitif terhadap perubahan makroekonomi, regulasi, konflik internasional, hingga wabah penyakit global. Karena sifatnya yang terdesentralisasi, mata uang kripto termasuk Pi, ini seringkali dipengaruhi oleh ketidakpastian yang muncul dari faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari postingan core team ini teman-teman, di akun resminya, bahwa keputusan untuk meluncurkan open network atau open mainnet dari P-Network itu bukanlah sekedar masalah teknis atau keinginan dari tim pengembang, namun hal ini membutuhkan pertimbangan matang atas kondisi global yang bisa berubah sewaktu-waktu. Peluncuran yang tidak tepat waktu dalam kondisi dunia yang tidak mendukung itu dapat membawa resiko besar bagi keberhasilan jangka panjang dari jaringan tersebut, teman-teman. Konflik geopolitik juga merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat keberhasilan open mainnet, teman-teman. Jadi konflik berskala besar seperti perang atau ketegangan antar negara seringkali berdampak negatif terhadap ekonomi global, termasuk pasar mata uang kripto. Ketika ketegangan meningkat,
investor biasanya cenderung menghindari resiko dan beralih ke aset yang lebih aman, sehingga menurunkan minat terhadap mata uang digital, teman-teman. Jadi sebagai contoh adalah ketegangan di Timur Tengah baru-baru ini, di mana Iran melancarkan serangan rudal balistik ke Israel. Ini menyebabkan harga Bitcoin dan beberapa aset kripto lainnya anjlok secara signifikan, teman-teman. Jadi jika peluncuran Open Mainnet dilakukan di tengah ketegangan geopolitik yang tinggi, hal ini dapat mengurangi minat investor terhadap network mengingat kondisi pasar yang tidak stabil. Oleh karena itu, memilih waktu yang tepat untuk meluncurkan Open Mainnet sangat penting agar momentum pertumbuhannya tidak terganggu oleh kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan, teman-teman. Kita semua tahu, teman-teman, bahwa Amerika itu adalah Israel kecil dan Israel itu adalah terbalik, teman-teman. Jadi Israel itu Amerika kecil dan Amerika itu Israel besar. Jadi kalau misalkan Amerika Serikat terseret dalam konflik yang dialami oleh Israel versus Iran, ini semoga kita berdoa, semoga, teman-teman, semoga tidak menghalangi proses Open Mainnet, teman-teman. Karena kalau kita lihat dengan mempertimbangkan semua faktor eksternal ini, jelas bahwa waktu peluncuran Open Mainnet itu harus dipilih dengan sangat hati-hati. Oleh Core Team juga telah memposting di dalam postingan resminya, karena memilih waktu yang tepat berarti menunggu hingga kondisi global lebih stabil dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Meskipun tim inti dari P-Network dan komunitas pionir tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di dunia, namun mereka memiliki kendali atas kapan jaringan diluncurkan, teman-teman. Jadi saya ulangi, meskipun kita sebagai pionir maupun core team tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di dunia, tetapi kita bisa mengendalikan kapan waktu terbaik untuk meluncurkan Open Mainnet, teman-teman. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi peluncuran Open Mainnet yang tergesa-gesa di tengah krisis global, baik itu ekonomi, regulasi, atau konflik geopolitik, itu dapat membawa resiko besar terhadap keberhasilan proyek. Sebaliknya, menunggu hingga kondisi lebih kondusif itu dapat memberikan kesempatan bagi P-Network untuk tumbuh dengan baik dan mendapatkan adopsi yang lebih luas. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, apakah konflik yang ada di Timur Tengah ini tidak berdampak terhadap peluncuran Open Mainnet ataukah akan berdampak? Itu teman-teman silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.